Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Maudina dengan NIM 54. Di sini Maudina akan menjelaskan tentang definisi fungsi faktorial, gamma dan beta beserta soal-soalnya. Disimak ya guys. Pada materi fungsi khusus ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada definisi fungsi faktorial, gamma dan beta, dan yang kedua ada hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta, dan ketiga ada pembahasan soal nomor 2, 4, dan 8. Fungsi gamma merupakan perluasan dari fungsi faktorial yang mana dapat kita definisikan sebagai berikut. Fungsi gamma yang didefinisikan yaitu gamma n sama dengan integral 0 sampai t hingga x pangkat n min 1 eksponensial pangkat min x dx sama dengan limit b mendekati t hingga integral 0 sampai b x pangkat n min 1 eksponensial pangkat min x dx, yang mana konvergen untuk n lebih besar pada 0. Fungsi beta disebut juga integral Euler jenis pertama dan terkait erat dengan fungsi gamma. Adapun fungsi beta didefinisikan sebagai berikut, yaitu beta dalam kurung mn sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat m min 1 dalam kurung 1 min x pangkat n min 1 dx, yang mana konvergen untuk m lebih besar pada 0 dan n lebih besar pada 0. Terdapat hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta, yakni beta dalam kurung mn sama dengan gamma m per gamma m plus n. M lebih besar pada 0, sedangkan n lebih besar pada 0. Halo guys, saya Maudina akan menjelaskan tentang soal dari fungsi khusus, yaitu soal yang kedua. Jika diberikan integral tertentu berikut ini, yaitu integralnya integral 0 sampai t hingga eksponensial pangkat min ax sin kx dx sama dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Tunjukkan bahwa integral 0 sampai t hingga x eksponensial pangkat min ax sin kx dx sama dengan 2ka per buka kurung a kuadrat plus k kuadrat tutup kurung kuadrat, dan integral 0 sampai t hingga x eksponensial pangkat min ax cos kx dx sama dengan a kuadrat min k kuadrat per buka kurung a kuadrat plus k kuadrat tutup kurung kuadrat. Lainnya, maka integral 0 sampai t hingga eksponensial min ax sin kx dx sama dengan k per a kuadrat plus k kuadrat. Maka integral ini kedua ruasnya kita diferensialkan terhadap a menjadi d per dA integral 0 sampai t hingga eksponensial min ax sin kx dx sama dengan d per dA buka kurung k per a kuadrat plus k kuadrat tutup kurung. Kemudian d per dA ini kita masuk ke dalam integral, maka menjadi integral 0 sampai t hingga d per dA
eksponensial min AX sin KX dx sama dengan D per dA. Yang ini, ruas yang ini kita ubah ke pangkat, maka menjadi K A kuadrat plus K kuadrat pangkat min 1. Kemudian integral 0 sampai T hingga pangkat yang ini kita turunkan terhadap A, maka menjadi X eksponensial min AX sin KX dx sama dengan, untuk ruas yang ini kita turunkan dengan menggunakan rumus U dikali V aksen plus U aksen dikali V per V kuadrat. Yang kita ketahui bahwa K A kuadrat plus K kuadrat min 1, berarti yang ini untuk nilai U nya dan yang ini untuk yang nilai V nya. Maka yang kita dapatkan U aksennya bernilai 0 dan V aksennya bernilai 2A. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V per V kuadrat. Nilai yang ini kita masuk ke dalam rumusnya, maka menjadi K dikali 2A plus 0 dikali A kuadrat plus K kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat. Lalu kita mendapatkan hasilnya, yaitu 2KA per A kuadrat plus K kuadrat tutup kurung kuadrat. Ini adalah hasil dari turunan tersebut. Maka 2KA per A kuadrat plus K kuadrat tutup kuadrat menjadi kuadrat. Dan ini adalah hasil dari integral yang sinnya. Maka untuk yang bagian integral cosnya, yaitu integral 0 sampai T hingga eksponensial min AX sin KX dx sama dengan K per A kuadrat plus K kuadrat, ini kita nyatakan dalam integral cos. Maka menjadi D per dA dk integral 0 sampai T hingga eksponensial min AX sin KX dx sama dengan K per A kuadrat plus K kuadrat. Maka menjadi integral 0 sampai T hingga, ini pangkatnya kita diferensialkan terhadap A, maka menjadi X eksponensial min AX, sinnya ini kita turunkan menjadi cos KX dx sama dengan D per dk nya kita masukkan dalam integral menjadi D per dk K per A kuadrat plus K kuadrat. Lalu hasilnya menjadi integral 0 sampai T hingga X eksponensial min AX cos KX dx sama dengan, untuk ruas yang ini kita mencari turunannya, yaitu dengan cara min D per dk K per A kuadrat plus K kuadrat sama dengan A kuadrat plus K kuadrat
dikali K dikali 2 K per A kuadrat plus K kuadrat tutup kurung kuadrat, maka hasilnya menjadi A kuadrat min K kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat tutup kurung kuadrat. Maka kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu A kuadrat min K kuadrat per buka kurung A kuadrat plus K kuadrat tutup kurung kuadrat. Maka A kuadrat per A kuadrat min K kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat kurung kuadrat. Dan inilah hasil dari integral untuk nilai cosnya. Soal keempat ialah nyatakan integral dari integral 0 sampai 1 x pangkat 2 ln 1 per x pangkat 3 dx dalam bentuk fungsi gamma. Maka penyelesaiannya kita menggunakan metode permisalan. Menjadi misalkan x sama dengan eksponensial pangkat min u, maka x sama dengan 0 ketika u bernilai tak hingga, sedangkan x sama dengan 1 ketika u sama dengan 0. Sehingga batasan integralnya berubah menjadi 0 sampai tak hingga. Kemudian x dx sama dengan eksponensial pangkat min u du menjadi dx sama dengan min eksponensial pangkat min u du. Lalu integral dari 0 sampai 1 x kuadrat ln 1 per x pangkat 3 dx, kita masukkan nilainya sudah ketahui menjadi integral tak hingga sampai 0. Nilai dari x ini kan ialah ini eksponensial pangkat min u, maka menjadi eksponensial, karena di sini ada pangkat 2, menjadi eksponensial min 2u min eksponensial pangkat min 2u. Di sini kita sudah ketahui bahwa yang ln 1 per x ini x-nya adalah ini eksponensial pangkat min u, sehingga kita masukkan menjadi ln eksponensial pangkat u tutup kurung pangkat 3. Sedangkan sini dx sudah kita ketahui juga, di ini dx-nya, jadi kita masukkan menjadi min eksponensial pangkat min u du. Lalu kita balik batasan ini sehingga menjadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min 2u ln eksponensial pangkat u tutup kurung pangkat 3. Karena kalau misalnya batasan integral dibalik, maka tandanya juga bakal berubah. Yang di sini semula pangkat, di sini semula tandanya min, di sini di positif, sehingga menjadi eksponensial pangkat min u du. Kemudian integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat dari eksponensial ini sama ini kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil eksponensial pangkat min 3u ln eksponensial 3 pangkat ini dikali dengan ini menjadi kemudian pangkat yang ini dikali dengan u sehingga ln eksponensial pangkat u 3 du. Kemudian integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min 3u, nilai dari ln eksponensial nilai dari ln eksponensial ini adalah 1, sehingga menjadi u pangkat min 3 du. Sehingga inilah hasilnya, yaitu integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min 3u, u pangkat 3 dan du. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita masuk ke dalam fungsi gamma. Fungsi gammanya itu rumusnya, fungsi gamma yaitu integral 0 sampai tak hingga x pangkat n min 1 eksponensial min kx dx sama dengan gamma n per k pangkat n. Maka
integral 0 sampai T hingga U pangkat 4 dikurang 1 eksponensial pangkat min 3U du gamma dikali 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 faktorial per 81 ini dapatkan dari 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan faktorial dari 3 nih, hasilnya faktorial dari 3 nih ialah 3 kali 2 kali 1 per 81, sehingga merupakan hasil 6 per 81 ini kalau kita kecilkan menjadi 2 per 27. Untuk soal yang ke-8, yaitu soalnya dengan menggunakan hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma, hitung integral tertentu berikut ini, yaitu integralnya integral 0 sampai T hingga dx per 1 plus x akar x. Maka penyelesaiannya itu kita menggunakan metode permisalan. Misalkan T sama dengan 1 per 1 plus x, maka x nya sama dengan 1 min T per T. Maka diferensial dari x ini ialah dx sama dengan min 1 per T kuadrat dt. Kemudian untuk menentukan batas-batas integralnya itu kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ini ke persamaan ini, yaitu persamaannya T sama dengan 1 per 1 plus 1 per 1 plus x. Karena x nya itu sama dengan 0, jadi kita masukkan nilainya ke dalam rumusnya, yaitu menjadi 1 per 1 plus 0 sama dengan 1 per 1, maka T nya itu bernilai 1. Kemudian kita substitusikan nilai x nya ini sama dengan T hingga ke persamaan ini, yaitu persamaannya T sama dengan 1 per 1 plus x, maka kita mendapatkan nilai T nya itu sama dengan 0, sehingga integralnya itu menjadi integral 1 sampai 0 T per akar 1 min T per T dikali min 1 per T kuadrat dt, maka sama dengan ini dikalikan dengan yang ini dan ini dikalikan dengan ini, sehingga hasilnya menjadi min integral 1 sampai 0 1 per akar T kuadrat buka kurung 1 min T per T kali dt. Kemudian min integral 1 sampai 0 kuadratnya ini kita bagikan dengan T, maka hasilnya menjadi T buka kurung 1 min T kali dt, sehingga menjadi min integral 1 sampai 0 1 per akar T 1 sehingga menjadi min integral 1 sampai 0 1 per akar T buka kurung 1 min T tutup kurung dt. Kemudian batasan integral ini kita balik sehingga negatifnya di sini berubah menjadi positif, menjadi integral 0 sampai 1 per akar T buka kurung 1 min T tutup kurung dt, sehingga integral 0 sampai 1 T setengah ini berasal dari akar ini, kita hilangkan menjadi setengah, sehingga menjadi min setengah, jadi T min setengah 1 min T min setengah dt. Integral 0 sampai 1 T setengah min 1 min T setengah min 1 dt. Kemudian fungsi betanya itu ialah 1 per 2, 1 per 2. Sedangkan untuk fungsi gamanya yaitu gamma 1 per 2 gamma 1 per 2 per gamma dikali 1, sehingga menjadi
akar pi dikali akar pi menghasilkan pi.